Halo semuanya, aku Irena Tania Hermawan dari 11 AK3, nomor absen 12. Nah, aku akan meresensi buku. Buku yang aku resensi itu ada dua. Yang pertama itu novel dan yang kedua itu antologi puisi. Nah, sekarang aku akan meresensi novel. Novel ini berjudul My Possessive Bad Boy. My Possessive Bad Boy ditulis oleh Bayu Permana. Kak Bayu lahir di Ciamis 31 Desember tahun 2000. Selain menulis novel My Possessive Bad Boy, Kak Bayu juga menulis 5 novel lainnya, yaitu Rasa, Cold Boy, My Psychopath Boyfriend, Arta, dan Shelan. Nah, novel My Possessive Bad Boy ini diterbitkan oleh Coconut Book pada tahun 2018. Novel ini merupakan cetakan ketiga, yaitu bulan September tahun 2018. Novel My Possessive Bad Boy ini memiliki 528 halaman dan harganya kisaran 99.000. Nah, menurut aku, kelebihan dari novel My Possessive Bad Boy ini yaitu dari visualisasi di ceritanya. Jadi di halaman 21 di sini tuh Kak Bayu bikin visualisasi chat, dan ini menurut aku kreatif banget. Terus kita bisa ngebayangin gitu pas si tokohnya ini lagi ngechat, itu bener-bener sama kayak kalau kita lagi ngechat, ada pengirimnya siapa, terus kita balasnya apa gitu. Dan ada lagi yang ngepost foto di Instagram. Nih, contohnya di halaman 105. Ini tuh mirip banget kayak Instagram hasilnya. Jadi di sini ada yang nge-like, terus ada yang komen juga, dan menurut aku ini kreatif banget. Soalnya ini mirip banget sih sama kayak yang di Instagram. Terus kalau di Instagram itu kan ada yang kayak nawarin produk dan segala macam. Dan Kak Bayu tuh juga bikin sama kayak gini, sama kayak gitu. Jadi kayak ada yang nawarin produk di sini. Mana ya? Nih, kayak K-pop shops. K-pop shop. Di sini dia nawarin celana gitu. Celana jeans. Jadi tuh kayak sama banget kayak di Instagram, kayak ada yang nawarin produk gitu. Terus kedua, menurut aku kelebihannya itu bahasa yang digunakan itu tuh gampang banget buat dicerna, gampang banget buat mengerti gitu. Jadi nggak harus mikir panjang, nggak harus mikir keras untuk mengerti inti dari cerita My Possessive Bad Boy ini. Nah, selain kelebihannya, kekurangannya menurut aku itu dari covernya. Menurut aku covernya ini monoton, soalnya ini kan cerita tentang SMA kan, terus cerita tentang remaja, tentang percintaan, terus ada senang sedihnya. Dan menurut aku tuh itu tuh colorful, kayak berwarna gitu. Nah, menurut aku tuh ini tuh covernya nggak cocok gitu sama isinya, jadi terlalu monoton dan kayak ngebosenin gitu. Terus di sini di belakang itu covernya itu kayak ranting gitu, ranting-ranting pohon, terus kayak di hutan. Nah, jatuhnya tuh jadi kayak lebih kayak cerita misteri malahan. Terus yang kedua itu di sini ada typo di sinopsisnya. Harusnya tulisannya mempesona, tapi di sini memesona. Nah, kesan aku saat baca novel My Possessive Bad Boy ini itu bagus banget, soalnya menurut aku di sini tuh bahasanya kan gampang banget untuk dimengerti. Terus ceritanya tuh juga bagus banget, soalnya di sini persahabatannya tuh kuat banget. Terus ceritanya tuh kuat banget, jadi kayak kita yang baca tuh bisa senyum-senyum sendiri, bisa tiba-tiba nangis sendiri. Sekarang aku akan menjelaskan inti cerita dari novel My Possessive Bad Boy ini. Jadi ceritanya itu ada siswa di SMA Pelita namanya Samudra. Samudra itu bad boy, tapi selain bad boy dia tuh juga pinter. Nah, dia itu punya sifat yang dingin dan cuek banget sama orang-orang sekitar. Makanya dia dijulukin Ice Prince. Terus akhirnya sifat posesifnya itu muncul pada saat dia itu ketemu sama Lalisa. Dia jatuh cinta sama Lalisa. Nah, setelah itu dia maksa Lalisa untuk jadi pacarnya dia. Jadi dia gak nerima penolakan. Lalisa belum jawab apapun, tapi pokoknya Lalisa itu pacarnya dia. Nah, awalnya Lalisa ogah-ogahan. Lalisa tuh kayak
nggak nganggep Samudra itu pacarnya, jadi kayak ya sekedar jalan, terus kayak ya nggak nganggep pokoknya. Terus habis itu akhirnya seiring berjalannya waktu, Lalisa ini akhirnya suka juga sama Samudra, terus akhirnya mereka sama-sama saling suka, sama-sama saling menyayangi. Nah, saran dari aku untuk pengarangnya, untuk Kak Bayu, semoga buku novel yang selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, terus ceritanya juga lebih baik, terus ceritanya itu bisa membangun ekspresi si pembaca, jadi yang baca bisa senyum-senyum sendiri, terus isinya juga gak ngebosenin, dan covernya sesuai sama isinya. Terus saran aku buat pembacanya, kalau aku saranin sih ya, kalian tuh harus baca novelnya Kak Bayu. Soalnya menurut aku novelnya Kak Bayu itu tuh gak pernah ngebosenin, kayak ceritanya tuh bagus gitu. Terus menurut aku novel My Pursuit Boy ini rasa persahabatannya itu kuat banget. Nah, sekian resensi aku tentang novel My Possessive Bad Boy. Nah, tadi kan aku udah resensi novel nih. Nah, sekarang aku bakalan resensi antologi puisi. Antologi puisi ini berjudul Di Kedai Teh Ahmei yang dikarang oleh Nezar Patria. Nah, buku antologi puisi ini diterbitkan oleh Diva Press pada tahun 2018. Ini merupakan buku cetakan pertama, yaitu bulan Juli 2018. Buku antologi ini memiliki ketebalan 68 halaman dan harganya kisaran 50.000. Nah, menurut aku buku antologi ini itu kelebihannya tuh dari pertama, itu tuh dari kertasnya. Jadi pada saat kalian megang kertasnya itu tuh tebel, jadi dia kayak ada 2 kertas jadi satu, dan ini tebel banget tuh ya kan. Terus yang kedua itu covernya. Menurut aku covernya ini tuh simple tapi elegan, jadi nggak terlalu banyak corak dan nggak banyak gambar juga. Nah, selain kelebihannya, menurut aku kekurangannya itu puisinya itu kata-katanya terlalu sulit untuk dicerna, apalagi untuk orang-orang awam yang nggak terlalu ngerti sastra. Jadi kayak dia sekadar suka puisi mungkin atau apa, tapi nggak terlalu ngerti sastra. Jadi menurut aku ini tuh kata-katanya tuh susah untuk dipahami orang-orang awam. Nah, di dalam buku antologi ini terdapat sekitar 30 puisi, dan aku akan jelasin 10 makna dari 10 puisi yang ada di buku antologi ini. Yang pertama itu berjudul Kabut Mendekap di halaman 21. Jadi maknanya itu kayak apa yang terjadi sama dia itu nggak sesuai sama bayangannya dia. Nah, dia tuh kepengen orang yang dia suka ini itu suka sama dia, jadi bisa sama dia gitu, tapi ternyata kenyataannya orang itu malah nggak sama dia dan malah sama orang lain. Nah, puisi yang kedua itu berjudul Di Video Game di halaman 25. Jadi maknanya itu kehidupan kita itu sama kayak video game. Jadi di video game ini kan ada yang baik, ada yang jahat, ada lawan kan, ada lawan. Nah, jadi tuh sama kayak di kehidupan kita, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, di situ kita tahu akhirnya nanti mana siapa yang baik dan siapa yang jahat, siapa yang kalah dan siapa yang menang. Nah, puisi yang ketiga itu berjudul Di Sebuah Bilik di halaman 29. Jadi maknanya itu kita kayak dikurung di dalam satu bilik gitu. Terus kita tuh ngerasa sesek. Seseknya itu bukan karena sesek nafas atau gimana, tapi kayak kita nggak punya kebebasan untuk ngapa-ngapain, kita nggak punya kebebasan dan kita cuma punya harapan, tapi harapan itu juga kayaknya nggak punya, tapi harapan itu juga tuh kayak nggak bakalan kesampaian gitu. Jadi kayak kita cuma bisa pasrah doang. Dan di sini tuh ceritanya dia pengen pulang, jadi kayak dia tuh dikurung, terus dia tuh cuma pengen pulang doang, tapi dia nggak punya harapan buat pulang. Dia cuma kepengen pulang tapi dia nggak bisa pulang. Nah, puisi yang keempat itu berjudul Di Museum Avandi di halaman 34. Maknanya itu kalaupun kita ada masalah atau kayak ada masalah yang menyangkutkan kita tuh nggak boleh langsung nyalahin diri kita sendiri.
gitu. Jadi kita tuh harus lihat dari sudut pandang yang berbeda, harus lihat dulu keseluruhan pandangannya kayak apa, baru kita bisa nyimpulin siapa yang salah. Puisi yang kelima ini berjudul Bermain Monopoli di halaman 47. Jadi maknanya itu kisah percintaan itu sama kayak bermain monopoli, ada maju, ada mundur, ada senangnya, ada sedihnya. Jadi nggak selalu senang, nggak selalu sedih juga, nggak selalu maju dan nggak selalu mundur. Nah, puisi yang ke-6 itu berjudul Di Kedai Teh Ahmei, halaman 49. Ini sama kayak judul antologi puisinya. Jadi tuh maknanya itu dia tuh menginginkan orang yang dia suka itu suka juga sama dia, tapi kenyataannya orang yang dia suka itu nggak suka sama dia, dan dia tuh putus asa, hilang harapan, sampai akhirnya dia nemu semangat, dan semangat itu berasal dari senyumnya si Ahmei. Nah, puisi yang ke-7 berjudul Pelajaran Geografi, halaman 51. Jadi maknanya itu dia tuh dia rindu sama masa-masa waktu dia SMA, waktu dia sekolah, masa-masanya dia belajar. Jadi dia rindu sama teman-temannya, sama pelajarannya, sama guru-gurunya di masa-masanya dia SMA. Nah, puisi yang ke-8 berjudul Demikianlah Jika Kamu Kehilangan, halaman 59. Jadi maknanya itu dia itu kayak kehilangan seseorang yang dia benar-benar sayang, yang dia benar-benar cinta, tapi dia tuh nggak tahu gimana, dia tuh kangen banget sama sosok ini, dan dia tuh lagi ngukur dia udah move on sampai mana, sejauh mana dia bisa lepas dari sosok itu. Nah, puisi yang ke-9 berjudul Catatan di Dinding Penjara, halaman 64. Jadi di sini ceritanya tuh kayak dia tuh kangen sama ibunya, ayahnya, kakeknya, dan pamannya, sama orang-orang yang ada di kampungnya. Jadi ceritanya tuh dia itu seorang pencuri, terus dia tuh di penjara. Jadi dia tuh kangen sama halamannya dia, sama tempat dia lahir, sama ayahnya, sama ibunya, sama keluarganya. Dan dia bilang di sini, mereka petani sedangkan aku pencuri. Jadi dia memandang dirinya itu emang berbeda sama keluarganya, karena keluarganya itu petani, baik-baik, tapi dia cuma seorang pencuri yang cuma bisa bikin masalah doang. Dan puisi yang terakhir itu berjudul Sekantung Peluru di halaman 65. Jadi Sekantung Peluru ini ceritanya kayak di suatu daerah, di suatu tempat itu mengalami penjajahan sampai akhirnya daerah itu udah nggak dijajah lagi. Dan udah lama daerah itu nggak dijajah lagi, nggak lama tuh daerah itu kembali dijajah kembali. Kenapa? Itu ada dari kalimat yang segenggam benih di saku kembali tumbuh jadi peluru. Jadi benih ini tuh maksudnya kayak udah nggak ada penjajah, kayak udah nggak ada yang nyiksa mereka lagi gitu loh, sampai akhirnya benih itu kembali jadi peluru, benih itu kembali jadi penjajah gitu. Jadi penjajah itu datang lagi dan merenggut mimpi-mimpi mereka, dan terjadi perang kembali. Nah, saran aku buat penulis antologi puisi ini, semoga puisi-puisi selanjutnya bisa lebih baik lagi, terus kata-katanya itu bisa lebih dimengerti sama orang-orang awam. Dan saran aku buat pembacanya, ini cocok banget buat kalian yang suka sastra, yang suka puisi, soalnya di sini tuh cocok banget buat kalian. Nah, sekian resensi aku tentang buku novel dan antologi puisi. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.